أعوذ Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wasayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'dah. Amma ba'd. Qala Allah ta'ala a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ittaqillaha haitsu ma kunta wa atbi'is sayyi'atal hasanata tamhuha wa khaliqin nasa bi khuluqin hasan. Bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudariku yang dirahmati Allah, pada kesempatan kali ini kita akan melanjutkan kajian kitab Al-Arba'in An-Nawawiyah, yakni 40 hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang disusun oleh Imam Yahya bin Syaraf Muhyiddin An-Nawawi rahimahullah. Sampailah kita pada Al-Hadisut Tasi'a wal Ishrun, hadis yang ke-29. An Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhu qala, dari Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhu dia berkata, qultu ya Rasulullah, aku berkata, wahai Rasulullah, utusan Allah, akhbirni bi amalin yudkhiluni al jannah wa yubaiduni minan nar. Beritahukan, ajarkanlah kepadaku amalan yang bisa memasukkanku ke dalam surga dan menjauhkanku dari neraka. Untuk kesekian kali dalam hadis ini kita menemukan bagaimana hamamus sahabati radhiyallahu anhum aliyah, betapa besarnya, tingginya cita-cita para sahabat ridwanullah alaihim, yaitu apa? Cita-cita masuk ke dalam surga dan dijauhkan dari neraka. Kita manusia itu seringkali menganggap masa depan itu ada pada dunia. Dulu ketika kita SD,
Kita pikir masa depan itu ya SMP. Setelah SMP mau masuk SMA mana, mondok mana, lanjutkan mondok. Setelah itu lanjut ke mana? Kuliah. Setelah itu lanjut bagaimana masa depan itu? Bekerja. Itu bukan himmatun aliyah. Itu bukan cita-cita masa depan yang tinggi. Karena faktanya kita hidup di dunia hanyalah sementara. Jadi kalau para sahabat ridwanullah alaihim dan mereka para a'immatus salihin, orang-orang saleh, jadi yang dipikirkan itu adalah masa depan, apa yang bisa memasukkanku ke dalam surga dan menjauhkanku dari neraka. Itu yang penting. Anak-anak kita coba kalau dia nanya sama ayahnya, sama abinya, Bi, Pak, apa yang bisa membuat saya masuk surga? Ini anak luar biasa. Jadi kalau anak-anak nanya sama ayahnya, Pak, saya mau masuk surga, amalan apa yang bisa mengantarkanku ke surga dan menjauhkanku dari neraka? Ini boleh dikatakan bibit unggul anak ini, Pak. Karena dia sudah memiliki kecerdasan yang luar biasa. Apa kata Nabi, orang cerdas itu al-kayyisu man dana nafsahu wa amila lima ba'dal maut. Orang cerdas itu bukan orang yang hafal Quran bagaimana cepatnya, bukan. Itu masih duniawi, masih ya. Tapi keutamaan menghafal Quran itu tetap ada. Tetapi ini konteksnya kecerdasan bukan cepat menghafal. Yahudi aja bisa menghafal Quran kalau sekedar hafal. Terima kasih, jazakallah. Kecerdasan itu bukan bagaimana dia bisa menggunakan rumus empiris. Tapi kata Nabi, orang yang cerdas adalah orang yang mampu menahan hawa nafsunya untuk tidak melakukan amalan yang buruk. Kemudian dia mempersiapkan amalan untuk kebaikan setelah kematiannya, yaitu kepentingan akhirat, apakah dia masuk surga atau dia selamat dari neraka. Itu orang cerdas. Gimana Pak? Anak-anak kita nanya apa kalau di rumah? Bi, nah, nanyanya apa? Itu kualitas anak-anak itu bisa kelihatan, tergantung pertanyaannya. Kalau nanya, Bi, kenapa sapi itu 4 kakinya? Ya itu biasa. Biasa. Sampai dia bertanya, amalan apa yang bisa memasukkanku ke surga, menjauhkanku dari neraka? Qal, maka Nabi bersabda, laqad sa'alta an 'azim. Tuh Nabi aja muji. Sesungguhnya kamu telah bertanya pada perkara atau tentang perkara yang azim, yang agung. Ay wallah, demi Allah, laqad sa'alta an 'azim. Kau tanyakan perkara yang sangat agung.
Hadhihi hiyal hayah an tadkhulal jannah wa tabta'idda 'anil nari, hadha huwal fawz wal falah. Karena ini pertanyaan yang agung, tidak ada dalam kehidupan ini yang lebih berarti daripada masuk ke dalam surga jauh dari neraka. Masuk surga jauh dari neraka, itulah kemenangan dan keberuntungan yang besar. Sebagaimana di dalam Quran surah Ali Imran 185 Allah Ta'ala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Faman zuhziha 'anil nari wa udkhilal jannata faqad faz. Maka barang siapa yang diselamatkan dari neraka, dimasukkan ke dalam surga, maka sungguh dia beruntung. Sama Pak, kualitas keluarga, hubungan suami istri, itu tolak ukurnya pertanyaan ini. Kalau istri nanyanya, Pak, gimana caranya saya masuk surga? Ini istrinya sukses dididik suaminya. Kalau yang ditanya cuma berasnya gimana Pak, gasnya gimana Pak, itu biasa. Keluarga yang benar-benar sukses, ya, seorang suami istri yang sukses itu kalau kualitas obrolannya adalah kualitas, Bi, saya mau masuk surga, gimana caranya Abi bisa membimbing kita masuk surga? Ya Pak ya, gimana Pak kalau di rumah yang diobrolin apa sama istri? Jangan masalah hidup terus, itu masalah hidup sudah sunatullah. Kita punya masalah dalam hidup itu. Obrolannya kualitasnya naik. Gimana kesulitan kita membuat kita sabar, menggugurkan dosa, memasukkan ke surga. Gitu. Nah, ini tugasnya para suami ya. Wa innahu layasirun ala man yassarallahu ta'ala alaih. Nabi itu Masya Allah ya, ini perkara yang agung. Biasanya perkara yang sesuatu yang agung itu sulit sebenarnya. Hukum ekonomi saja kan begitu. Sesuatu yang barangnya bagus, penyajiannya cepat, biasanya mahal. Ya. Ini perkara yang agung. Tapi Nabi katakan, innahu layasirun ala may yassarallahu ta'ala alaih. Biarpun pertanyaannya pertanyaan yang agung, pembahasannya pembahasan yang agung, sesungguhnya Allah benar-benar menjadikannya mudah bagi orang-orang yang Allah mudahkan. Iya, ada hadis yang lain. Ketika Allah Rasulullah bersabda, ala inna sil'atallahi hiyal ghaliyah, ketahuilah barang dagangan Allah itu mahal. Ala inna sil'atallahil jannah, sesungguhnya barang dagangan Allah itu surga. Iya, mahal, karena harus ditebus dengan amalan-amalan. Tetapi orang yang Allah telah takdirkan menjadi penghuni surga, Allah akan mudahkan ia untuk melakukan amalan-amalan tersebut. Contohnya ini Pak, kita kajian di malam Jumat, itu berarti la yasirun ala ma yassarallahu ta'ala alaih. Kita ini termasuk yang dimudahkan untuk hadir di dalam kajian, karena Allah jadikan mudah Pak. Kalau tidak ada kemudahan dari Allah, susah. Capek kerja dari pagi sampai sore ya.
lalu kemudian maghrib sholat, pengennya sih cengkrama dengan anak istri, tapi berangkat ke Masjid Al-Inabah, tapi kok bisa hadir di sini? Itu karena Allah mudahkan. Bahkan ada yang dari kampung sebelah, bahkan ada yang mungkin dari jauh datang ke sini. Ada orang yang tetangga masjid pun belum tentu bisa hadir kalau belum dijadikan mudah. Nggak nyindir nggak? Nggak nyindir. Poin penting dari pembahasan ini apa, Pak? Ketika Rasulullah bersabda dalam hadis riwayat Imam Ahmad, innallaha idza habba 'abdan, sesungguhnya Allah apabila mencintai seorang hamba, ista'malahu, Allah akan buat dia melakukan suatu amalan. Qalu, para sahabat bertanya, kaifa yasta'milu, bagaimana Allah membuatnya dia beramal? Faqal, maka Nabi menjawab, innal idza futihat abwabu a'malis sholihah, yaitu ketika dibukakan pintu-pintu amal soleh kepadanya. Jadi poin penting dari kalimat ini adalah apa yang kita bisa lakukan dalam peribadatan kita sehari-hari. Sholat 5 waktu sehari semalam, kita bisa sholat sunnah rawatib, jaga itu, Pak, jangan sampai lepas. Itu termasuk amalan yang Allah mudahkan. Gigitlah dengan gigi geraham, pembahasan kemarin. Jaga itu sudah Allah mudahkan. Jangan remehkan kebaikan sekecil apapun. Jangan remehkan, walaupun hanya sekedar menyingkirkan duri di tengah jalan. Kalau kita memang terbiasa melakukan itu amalan yang berarti di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Lanjut ya. Nah, di sini Nabi memberitahu contoh amalan-amalan itu. Ta'budullaha la tusyriku bihi syai'a wa tuqimus salata wa tu'tiyaz zakata wa tasumu ramadhana wa tahujjul baita. Secara sederhana, pokok poin yang paling penting, sarana untuk masuk ke surga itu adalah bertauhid, beribadah kepada Allah, tidak menyekutukannya dengan sesuatu apapun. Wa tuqimus shalah, ini sudah kita bahas, mendirikan salat. Wa tu'tiyuz zakah, menunaikan zakat. Wa tasumu Ramadan, puasa di bulan Ramadan. Wa tahujjul baita, dan ibadah haji ke Baitullah. Ini sudah kita bahas tuntas satu-satu di pembahasan rukun Islam. Hadis yang ketiga ya, sudah kita bahas itu. Summa qala, maka Nabi kemudian berkata lagi, ala adulluka ala abwabil khair, mau ndak aku tunjukkan kepadamu pintu-pintu kebajikan itu. Tadi pokok-pokok agama, Pak, yang sifatnya wajib. Nah, kali ini sifatnya sunnah nih. Tapi inilah pintu-pintu kebajikan. Kalau seandainya Allah bukakan pintu ini, maka jadi mudah lagi. Maka hidayah itu levelnya beda tingkatannya. Ada hidayah kita ilal Islam, masuk ke dalam agama Islam. Ada al-hidayatu fil Islam, hidayah di dalam Islam. Bentuknya apa, Pak? Kita itu butuh hidayah untuk menegakkan yang wajib.
Tapi juga kita butuh hidayah tambahan untuk bisa mengamalkan ibadah sunnah. Hidayah lagi tuh. Maka orang bisa sholat tahajud, bisa hidayah dulu tuh. Ada orang yang belum dikasih hidayah, tidak bisa sholat tahajud, berat rasanya. Membaca Quran misalnya, butuh hidayah lagi tuh baca Quran tuh. Artinya apa? Artinya ini pintu kebajikan yang lebih sempurna. Kata Nabi, mau nggak aku tunjukkan kepadamu pintu-pintu kebajikan itu? Maka Nabi melanjutkan, as-saumu junnah, puasa itu benteng. Di poin kalimat pertama sudah disebutkan puasa Ramadan. Kata para ulama, ini yang disebutkan as-saum di sini adalah puasa sunnah. Puasa itu pada hakikatnya Nabi katakan seperti junnah, benteng, perisai. Ay mani'un yamna'u sahibahu fid dunya wa yamna'u sahibahu fil akhirah. Yaitu seperti benteng, seperti perisai yang menghalangi manusia dalam perkara dunia maupun perkara akhirat. Apa perkara dunia? Yamna' min tanawilis syahawatil mamnu'ah, yaitu terhalang daripada memperturutkan syahwat yang terlarang. Maka orang yang puasa itu syahwatnya ditekan. Ketika syahwatnya itu ditekan, syaitan tidak bisa menguasainya. Apalagi kalau seseorang itu dia berpuasa, dia tekan syahwatnya, dia jaga dirinya supaya tidak terberdaya oleh syaitan. Orang yang puasa itu dia karena dikendalikan syahwatnya, setan nggak bisa apa-apa, nggak bisa membelenggunya. Kenapa? Setan itu lemah, Pak. Lemah. Setan itu baru bisa memperdaya kita kalau syahwat kita tidak ditekan. Iblis itu pernah berkata di dalam satu riwayat, ya, di dalam kitab Minhajul Qasidin, ya, Mukhtasar Minhajul Qasidin, itu ada satu kalimat bahwa iblis itu mengatakan bahwa syaitan itu akan memperdayai seorang hamba yang syahwatnya diumbar, laksana seperti kasibyani yal'abul qurrah, seperti anak-anak main bola. Jadi kalau orang yang nggak puasa, nggak ditekan syahwatnya, nggak ditekan amarahnya, itu kata iblis, syaitan bala tentaranya dia itu akan mempermainkan hamba tersebut seperti seorang anak mempermainkan bola. Makanya itu makna as-saumu junnatun. Wa sadaqatu tudfi'ul khati'ata kama yudfi'ul ma'un nar. Sedekah itu memadamkan kesalahan sebagaimana air memadam api neraka. Sedekah itu memadamkan kesalahan. Ada waktunya manusia itu berbuat dosa
Yang dosa itu belum tentu diterima taubatnya, diampuninya oleh Allah Ta'ala. Maka banyak-banyaklah sedekah, karena kita tidak tahu taubat kita diterima atau dosa kita diampuni atau tidak. Paling tidak dengan sedekah, sedekah itulah yang kemudian akan menghapus kesalahan kita. Apalagi kalau kaitannya dengan dosa sesama manusia. Dulu ketika sekolah makan di kantin, belinya 2 bakwan, lapornya 1. Nah itu kan bingung. Ada. Begitu balik lagi ke sekolah, kantinnya tutup, nggak tahu kemana. Ayo gimana caranya? Ada Pak yang pernah? Belinya 2, lapornya 1. Itu masa lalu. Ternyata survei membuktikan mayoritas pernah. Yang sangat disayangkan itu tukang warungnya nggak ada. Ya, yang jaga warungnya nggak ada, yang jualannya nggak ada. Mau gimana coba kita tobatnya itu? Nggak bisa sekedar tobat, nggak akan diampuni sampai kita bayar itu. Nah makanya ada solusinya, sedekah. Nah, misalnya bakwan harganya berapa, nah, kita hitung-hitung seumur hidup selama sekolah 12 tahun, tiap hari 2. Berarti sedekah tiap hari 2 bakwan. Supaya apa? Nanti bayarnya kita udah siapin dengan sedekah tadi. Mas sedekah itu menghapus kesalahan sebagaimana air yang memadamkan api. Wa salatur rajuli fi jawfil lail, dan salatnya seseorang di tengah malam. Ai tahajud wal qiyamul lail, itu salat tahajud dan qiyamul lail atau qiyamul lail. Ada ulama mengatakan bahwa untuk qiyamul lail spesialnya adalah karena dia tidur dulu baru bangun malam. Intinya apa? Bahwa termasuk di antara sedekah, karena kalimatnya ini nyambung kayak terputus. Wa salatur rajuli fi jawfil lail, kata Syekh Utsaimin, hadhihi ma'tufah ala qauli sadaqah, ai salatur rajul fi jawfil laili kas sadaqati tudfiul khati'ah. Jadi nyambungnya kalimatnya ini, kalau bicara kalimat itu kayak kepotong gitu. Maka para ulama menyambungkannya dengan kalimat sebelumnya, yaitu kalimat sedekah bisa menghapus kesalahan sebagaimana air yang memadamkan api, dan begitu pula sholat malam. Bagi orang yang nggak punya uang, susah bayarnya, sholat malam, banyakin sholat malam. Karena sholat malam itu sama menghapus kesalahan, sebagaimana sedekah tadi. Artinya seseorang yang dia mungkin tidak termasuk zumalin, punya tadi dosa-dosa yang model hubungan antar manusia juga dia sulit membayarnya, bersedekah juga memang dia seorang yang nggak punya, tidak berkecil hati. Ada solusinya dalam Islam. Solusinya apa? Sholat malam. Sholatnya laki-laki fi jawfil lail. Jawf ay wasatuha. Jawf itu adalah pertengahan malam.
Para ulama mengatakan apakah itu spesifik nisful lail? Kalau sholatnya para sahabat nisful lail. Kalau sholat malamnya sahabat itu Pak bangunnya tengah malam. Kalau Nabi sepertiga malam kedua sebelum tengah malam. Kalau kita apa Pak? Tengah malam, akhir malam. Idealnya sepertiga malam terakhir jam 2. Idealnya. Subuh aja telat, waduh. Setengah 5. Setengah 5 udah tinggalan. Ya, padahal Nabi SAW itu 20-30 menit sebelum azan subuh la yusolli, Nabi nggak sholat. Jadi Nabi itu sholatnya sepertiga malam yang kedua berhenti 20-30 menit sebelum azan subuh. Jadi 20 menit sebelum azan subuh atau 30 menit sebelum azan subuh, dalam hadis kanan Nabi SAW la yusolli, Nabi tidak sholat, bukan waktu sholat. Tapi kita lumayan, alhamdulillah bangunnya 30 menit sebelum azan subuh, dapat 11 rakaat lagi, alhamdulillah. Berarti sholat malamnya gasik bener itu. Tapi alhamdulillah daripada ndak. Taib. Summa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, kemudian Nabi membacakan satu ayat, summa tala tatajafa junuduhum 'anil madaji'i hatta balagha ya'malun. As-Sajdah 16-17. Mereka orang-orang beriman itu lambung mereka jauh daripada pembaringan. Artinya memang mereka orang-orang beriman itu bangun sholat malam. Berarti ciri orang beriman itu sholat malam. Lanjut ya. Summa qala, kemudian Nabi berkata lagi, ini panjang hadisnya. Ala ukhbiruka bi ra'sil amri wa amudihi wa dhirwati sanami. Mau ndak aku kabarkan kepadamu perkara ra'sul amri, induknya urusan, wa amudihi, tiangnya, wa dhirwati sanamih, dan puncaknya. Qultu bala ya Rasulullah, maka aku berkata, akunya di sini adalah Mu'adz bin Jabal. Dia berkata, aku berkata, bala ya Rasulullah, tentu saja wahai Rasulullah. Qal, maka Rasulullah bersabda, Rasul amri al-Islam, induk segala perkara itu Islam. Teks hadis ini penting. Apa maksud Rasul amri al-Islam? Ay amrul insani min ajlihi khuliqa ra'suhul Islam, ay ayyusallima lillahi ta'ala zahiran wa batinan. Perkara yang paling utama bagi kehidupan manusia itu adalah Islam. Ketika mereka masuk ke dalam agama Islam, mereka berserah diri kepada Allah baik zahir dan batinnya, maka itu telah memberikan atau dia telah mendapatkan pokok urusan. Kenapa? Inna dina 'indallahil Islam, sesungguhnya agama yang ada di sisi Allah hanya Islam.
Maka orang yang mereka masuk ke dalam agama Islam telah tercatat padanya kebajikan-kebajikannya, dan kelak akan diberikan pahala dan ganjaran atas apa yang ia lakukan tersebut. Sedangkan seseorang kafir, karena dia tidak Islam, mau amalannya sebanyak apapun, tadi pintu-pintu kebaikannya mau dikerjakan, tapi kalau dia bukan Islam, tertolak. La in asyrakta la yahbatanna amaluka fala takunanna minal khasirin. Kalau kamu orang yang syirik, musyrik, tidak Islam, maka menjadi hilanglah amalan-amalanmu dan kamu benar-benar menjadi orang yang merugi. Maka Islam itu kita syukuri, Pak. Apalagi kita Islam sejak keturunan, sejak lahir, itu disyukuri benar. Karena Allah tidak memberikan kepada semua manusia lahir dalam kondisi Islam. Sekarang aja populasi Islam berapa? Kalau populasi dunia hari ini mencapai 7 miliar, umat Islam itu sekitar 1,5 miliar saja. 1,5 miliar. Jadi sisanya apa? Kafir. Makanya dikatakan oleh Allah sendiri dalam Quran, wa qalilun min ibadiyasy syakur wa qalilum mahum wa qalilum ya wa aksaruhum la ya'qilun. Nah, itu ayat-ayat yang menunjukkan memang Allah jadikan bahwa orang Islam itu spesial, tidak banyak, cuma 1,5 miliar. Itu pun yang sholat berapa persen? Itu dijumlah gitu. Ya Allah ya, disyukuri. Wa amuduhus shalah, tiangnya itu sholat. Islam ini seperti bangunan, kalbunyan. Tiangnya itu adalah sholat. Bangunan tidak bisa tegak tanpa tiang, tanpa tiang, tanpa cakar ayam, tanpa ini, wah, nggak bisa tegak. Jadi apa? Kalau ada orang yang muslim, dia sholat. Karena sholat itu tiang agama. Kalau dia tidak sholat, runtuhlah agama. Makanya orang misalnya, saya emang nggak sholat, tapi saya suka sedekah. Ya sedekahnya itu tidak diterima sampai sholat. Jadi keliru. Sholat itu perkara yang paling penting, tiangnya agama. Wa dzirwatis sanamihi al jihadu fisabilillah, sedangkan puncaknya, atapnya itu adalah jihad di jalan Allah. Ini atap, Pak, untuk melindungi dari apa atap tuh, Pak? Dari panas, dari hujan, dari angin. Makanya syariat jihad di jalan Allah itu untuk hifdzul nafsi, menjaga nyawa. Termasuk saudara-saudara kita yang di Palestina, itu mereka berjihad di jalan Allah, membela agama Allah untuk mempertahankan diri. Gitu. Tapi kita lanjutkan. Ala thumma qala ala ukhbiruka bimalaki dzalika kullih. Karena amalannya banyak nih. Nabi berkata, mau enggak aku ajarkan, kabarkan kepadamu suatu hal yang kamu ketika kamu memiliki, kamu memperoleh seluruh kebaikan agama. Qultu bala ya Rasulullah, aku berkata tentu ya Rasulullah. Fa akhadha bilisani, maka Nabi memegang lidahnya. Wa qal
Kuffa 'alaika hada, jagalah ini, jagalah atasmu ini. Kamu jaga ini, kalau bahasa kitanya enaknya. Nabi sambil megang lidah. Artinya jaga lisanmu. Qultu ya Nabi Allah, aku berkata wahai Nabi Allah, wa inna la mu'akhadhuna bima natakallamu bih. Wahai Nabi Allah, apakah kita akan dihukum atas apa yang kita ucapkan? Faqala thaqilatska ummuka ya Mu'az. Sakilatska ummuka, amat berat ibumu. Ini ungkapan ya, jangan diterjemahkan harfiah. Kalau kita nggak bisa mencerna sakilatska ummuka, karena kalau diterjemahkan secara letterlek, oh celaka ibumu. Masa Nabi nyumpahi ibunya Mu'az? Gak mungkin. Ini ungkapan, kamu ini ada-ada aja gitu. Wa hal yakubbun nasa finnari ala wujuhihim. Berapa banyak manusia yang mereka diseret wajahnya ke dalam api neraka. Au qala ala manakhirihim, bahkan atas hidung mereka, hidungnya diseret ke dalam api neraka. Illa hasaidu alsinatihim, melainkan akibat dari perbuatan lisannya. Jadi berapa banyak manusia, baik sholatnya, baik puasanya, baik ibadah sedekahnya, zakatnya, haji umrahnya, tapi mereka diseret ke dalam api neraka gara-gara lisannya. Ayyahsuduna bi alsinatihim minal aqwal. Jadi karena perbuatan lisannya, ucapan-ucapan lisannya, yang suka ghibah, yang suka namimah, adu domba, yang suka memfitnah, yang suka mencela, menghina orang lain, bahkan kasratul kalam, banyak ngomong, mengatakan sesuatu yang tidak jelas manfaatnya. Maka dalam hadis riwayat Imam Ahmad bahwa satu kata saja seseorang yang dia berkata tidak tahu manfaatnya, apakah itu bermanfaat baik atau tidak, maka sudah cukup baginya menjerumuskannya ke dalam neraka sejauh masyrik dan maghrib. Satu kata saja. Nah, makanya ketika kita bicara, kita harus benar-benar perhatikan ada ndak manfaatnya gitu. Udah bagus-bagus tuh ibadahnya tadi, abwabul khairnya tadi loh. Wow, udah dikerjain semua, tapi mulutnya ini insyaallah akhirnya apa? Rugi, muflis. Kata Nabi, al-muflisu min ummati, ada orang yang bangkrut, rugi dari kalangan umatku. Siapa mereka? Alladzina ya'tuna yaumal qiyamah bisalatihim wa siyamihim wa zakatihim wa hajjihim. Mereka datang di hari kiamat membawa banyak pahala sholat, puasa, zakat, haji, umrah. Walakinna qad syatama hadha, tapi dia suka menyakiti orang lain. Wa qad daraba hadha, memukul orang lain. Wa akhadha mali hadha, mengambil harta milik orang lain.
akhirnya semua amal ibadah yang dia kerjakan yang belum tentu diterima, yang diterimanya saja habis buat bayar dosa lisannya dan kezalimannya. Cukup kayaknya, sudah datang waktu Isya. Mudah-mudahan pembahasan hadis yang ke-29 ini mudah-mudahan membuat kita semakin semangat beribadah kepada Allah, fokus bagaimana kita masuk ke dalam surga dan selamatkan dari neraka. Amin Allahumma amin. Billahi taufiq wal hidayah, wallahu a'lamu bissawab. Kami cukupkan sampai di sini, kita akhiri dengan hamdalah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Subhanaka Allahumma Rabbana wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.